Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, nikmat kesehatan, kehidupan, umur yang panjang dan juga kesempatan. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat menuntut ilmu agama yang sampai hari ini masih Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan terus agar bisa ibadah dan juga tetap diberikan nikmat iman Islam hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua nanti dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umat yang istiqomah di sunnah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah ikuti sunnah Nabi semaksimal yang kita bisa, dan kita mohon ampun atas hal-hal yang kita belum bisa. Mudah-mudahan di hari kiamat kita bisa mendapat syafaat dari beliau, bisa dikumpulkan di surganya Allah beserta keluarga dan orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Selamat Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79 dulu ya. Kita sudah 79 tahun merdeka. Tapi merdekanya merdeka yang bukan banyak membawa kebaikan dan berkah ya. Justru makin kemari kok negeri kita kok makin miris kita nengoknya ya. Kesejahteraannya, pendidikannya, demokrasinya, penegakan hukum-hukumnya, ekonominya apalagi. Ya, ini bahasa kitanya tikus mati di lumbung padi. Ya, bisanya tikus mati di lumbung padi. Harusnya di lumbung padi itu tikus itu hidup, ini malah mati. Ya, nah itulah mungkin bisa kita gambarkan di negeri kita ini, negeri yang kaya raya, negeri yang semuanya ada. Ya. Semuanya ada. Kotor itu atau negeri-negeri Arab itu, Timur Tengah itu, tambang mereka cuma minyak doang, kaya minyak doang, kaya. Buahnya pun cuma satu, buah apa? Buah kurma doang. Ya. Ada negeri-negeri di Eropa sana itu juga sama, keindahan alamnya. Ada yang nggak punya laut, ada yang punya gunung nggak punya laut, ada yang punya laut nggak punya gunung. Tapi kita semuanya punya. Ya, laut yang indah, pantainya, ikan-ikannya banyak, di bawah tanah barang tambangnya macam-macam, nikel, emas, uranium lagi, apa lagi, batu bara, macam-macam. Apalagi di atasnya tanam-tanaman, buah-buahan, ya, sayur-sayuran, gunungnya indah. Waduh, ada yang selengkap negeri kita ini. Musimnya cuma 2 dalam arti alam, tapi kalau musim buahnya ratusan. Gak ada musim salju, gak ada musim panas, gak punya gurun, tanahnya subur. Negeri di Arab sana gurun ya. Jadi gitu, apa yang salah gitu? Bingung kita nih, apa yang salah ya? Merdeka udah 79 tahun. Kalau kita ambil negeri-negeri yang sebaya itu, kita ambil misalnya Korea, yang sebaya sama kita merdekanya kira-kira bulan Agustus 45. Udah gimana sekarang hebatnya Korea? Jepang juga begitu.
Tahun 45 mereka dibombardir habis-habisan. Hiroshima Nagasaki. Ya sebaya kita pikir. Jadi ternyata negeri kita kok kayak gini gitu. Ustadz kan ini kan karena banyak penduduknya banyak. Oke, kita ambil perbandingan penduduk banyak. Cina misalnya. Cina itu 1,5 miliar lebih Pak penduduknya. Merdekanya juga sama kita. Karena Jepang dibombardir, kita merdeka, mereka apa? Merdeka, kita dijajah sama Jepang, Cina juga dijajah sama Jepang. Cuman ya Jepang tidak lama menjajah kita. Ya, tapi kan sebelumnya ada Belanda. Tapi kalau Cina juga dijajah oleh Jepang, walaupun tidak selama 300 tahun, sekian belas tahun kan. Dari tahun 30 sekian sampai 45. Cina lebih banyak penduduk, bisa 6-7 kali lipat penduduk kita. Negerinya juga bentangannya luas, 4 musim, ada banyak gurunnya juga. Kalau urusannya cuma sekedar apa? Cuma sekedar penduduk lebih banyak mereka. Lihat lagi misalnya Jepang itu pulaunya, ya imbang-imbang kita juga, pulaunya banyak. Di sana gempa terus. Yang salah itu apa gitu lah, ini harus renungan. Gak usah nyalahin orang lain juga, iya semua. Yang salah semua, gak ada yang salah. Oh salah pemimpinnya gitu. Emang pemimpin dipilih dari siapa? Kan dari rakyat juga. Bagaimana rakyat kan begitu pemimpin. Karena pemimpin diambil dari rakyat. Kecuali kalau pemimpin diambil dari negeri antah berantah. Makanya Nabi mengatakan kaifa takunu yuwalla alaikum. Bagaimana kondisi kita rakyat biasa ini? Yuwalla alaikum. Begitulah kondisi pemimpin kalian. Karena pemimpin diambil dari rakyat. Kita bilang mereka korupsi. Ya, jangan-jangan kalau kita pun di situ korupsi juga kan? Karena nggak ada kesempatan aja kita sekarang. Kan katanya waspadalah. Kejahatan bukan karena adanya niat, tapi karena adanya kesempatan. Jadi sampai walaupun kalimat itu nggak benar ya, sampai Mahfud MD mengatakan malaikat pun katanya jadi setan katanya gitu. Kalimat itu nggak pernah. Dia di situ juga. Gitu. Berarti dia apa dia kalau gitu? Jadi begitu Pak. Jadi emang ini sedikit aja, kita hanya renungan aja ya. Tidak ada yang kita sesali, tapi ini bagian dari biar renungan bersama lah. Saya pernah diundang. Kita sebelum masuk pada materi yang kemarin ya, sedikit ya refleksi kemerdekaan aja gitu. Saya pernah diundang oleh seorang pengusaha nikel berdua itu pesan Pak Amin Rais, dia khusus mengundang kita. Ya, kita sebelum Pilpres lah waktu itu kemarin diundang di suatu tempat, ya, terus dia paparkan tentang nikel, tambang nikel di Indonesia. Jadi nikel aja Pak. Itu hanya di Sulawesi saja. Gak usah kan yang banyak itu kan Sulawesi Tenggara sama Sulawesi Tengah kan. Nikel itu ya, Sulawesi Tenggara sama Sulawesi Tengah. Kalau ada beberapa tempat yang lain, tapi yang paling banyak itu di sini. Itu potensinya dia bilang 45.000 triliun. Kan nikel kan paling banyak di kita ya. 45.000 triliun itu nikel doang. Berapa? 45.000 triliun potensi. Utang kita berapa? Buatlah ada yang bilang 8.000 triliun. Ya. Ada yang mengatakan 12. Ada yang mengatakan 18. Buatlah 18 yang paling banyak itu. 45.000 triliun itu kan cuma sepertiganya dari 18 itu. Bayangkan. Cuma sepertiganya. Makanya dia bilang, Ustadz ini kalau kita beres sendiri-sendiri nih, 2 tahun, nggak nyampe 3 tahun, utang kita bayar semua kan. Ya kalau alam, kalau nengok modelnya kayak gitu, ya cuman sayang kalian. Nikel justru diambil, dikasih sama Cina dengan harga murah, diserudupkan atau dengan berbagai macam cara. Akhirnya kita dapat cuma sampah-sampahnya. Nah itu baru bicara nikel, belum lagi emas misalnya di
di Papua atau di Pulau Sumbawa misalnya, Numon. Belum lagi yang lain-lain. Jadi sebenarnya ada orang mengatakan kalau negeri kita ini beres, jalan-jalan kita ini bisa terbuat dari emas, katanya kira-kira begitulah. Itulah saking perumpamaan. Ya, jadi faktanya justru terbalik. Banyak orang miskin dan bahkan ada yang bunuh diri hanya gara-gara nggak makan. Nah, ini yang salah siapa sih sebenarnya? Padahal Allah sudah kasih. Ini negeri kita. Oh, negeri kafir oke lah. Ini kita negeri Muslim loh. Yang kita sebut tadi Jepang, kita sebut Korea, kita sebut apa? Cina tadi. Itu ya gak usah kita bandingkan dengan Amerika dengan Rusia. Kafir, negeri kafir. Tapi kenapa mereka nggak kayak kita gitu? Cina apalagi teknologi. Yang tiga tadi itu teknologi Jepang, Cina sama Korea itu dibandingkan kita waduh babak belur gitu, teknologi. Padahal istilahnya sebaya lah gitu. Sama-sama merdeka di tahun yang sama, di bulan yang sama kira-kira. Tapi kan ternyata tidak. Yang salah kalau gitu apa? Ya ini mungkin salah kita semua. Ya pemimpinnya salah, ya rakyatnya pun salah karena yang milih pemimpin kan rakyat juga. Coba kalau kita protes kamu kayak gitu, kayak di Bangladesh misalnya. Nah, karena kita nggak bisa protes, kenapa kita nggak bisa ini? Tadi ya mungkin apa karena takut mati lah, atau jangan-jangan kita menikmati situasi ini kan? Ya udahlah, nggak apa-apa lah kayak gini pun jadilah, gitu. Sudah tahankan lah kan. Paling hiburan kita ya orang kafir kan senang di hidupnya Ustadz, nanti matinya kan neraka. Paling itulah hiburan. Emangnya kita dijamin masuk surga juga? Karena kan kadal fakir ayakuna kufron kata Nabi. Kalau miskin itu bisa menjerumuskan orang pada kekafiran. Orang bisa jual diri, jual agama dengan kemiskinan. Nah jadi itu refleksi. Ya mudah-mudahan lah pemerintah yang baru ini dengan presiden yang baru kita doakan ada perbaikan. Ya. Doa kita 2014-2019 terkabulnya sekarang. Ada presiden ini misalnya gitu. Ya, mudah-mudahan ya masih ada kebaikan. Amin. Amin dong. Wah, amin Bapak. Tapi Ustaz kan sama-sama aja ya, mudah-mudahan nggak sama lah. Mudah-mudahan nggak sama, ya. Gitu. Mudah-mudahan nggak sama. Memang walaupun ibarat bahasa saya itu, ya perbedaan, ya kesamanya ada, tapi kan bukan berarti harus identik gitu. Yang itu ya bukan kita katakan cerdas, pinter, cerdas, hebat lah gitu, kelihatan gitu, IQ-nya, pendidikannya. Yang satu lagi yang ini, ijazahnya tak jelas. Ya kan, dari situ kan, dari apa namanya, dari kecerdasan, kapasitas beda, background beda. Kita punya kapasitas. Tapi yang ini punya kapasitas yang mudah-mudahan dengan kapasitas yang berbeda, dengan kecerdasan yang berbeda. Karena kalau orang pintar itu kan nggak mungkin jadi boneka. Yang bisa jadi boneka itu orang apa? Kan orang bodoh. Orang pintar apa mungkin jadi boneka. Ya, mudah-mudahan kita harapkan. Jadi track recordnya juga terhadap umat Islam nggak pernah berseberangan, nggak pernah menghantam umat Islam track recordnya. Kalau kawan ini kan track recordnya benci kali sama Islam. Benci kali sama Islam. Kan paskibraka bisa buka jilbab. Itu nggak mungkin kerjaan bawah itu. Kerjaan dia. Kan mau menghadap dia. Yang mengukuhkan itu kan dia. Begitu. Paskibraka itu kan pas lagi itu kan di muka dia. Aku tamu di mana pakai jilbab tuh. Muak aku dengannya. Misalnya dia bilang ya, aku senang yang kau usah pakai jilbab. Ya gitu kan, bawahannya oke Pak, kita bikin peraturan Pak ya. Karena mungkin ada orang bawahan bisa mengubah peraturan yang sudah
biasanya orang boleh pakai jilbab, sekarang nggak boleh gitu. Karena berani orang bawahan bisa bikin kayak gitu kalau nggak restunya dia. Kebencian kepada umat Islam, kebencian kepada Islam. Dan apa? Dalam Al-Quran dikatakan kebencian dari mulutnya sudah nampak, yang di hati mungkin lebih besar lagi. Jadi balik kepada kita. Jadi nggak mungkin lah, nasionalismenya beda, nggak mungkin bisa dia menjual negeri ini. Nasional beda, ya tentara kan nasional beda. Dia berjuang mati-matian membela negara. Ya mudah-mudahan nggak akan dijual. Kalau yang kalian kan bukan menjual negara. Jadi kita lihat yang banyak perbedaannya gitu. Walaupun mungkin ya sekarang sama dalam konteks persahabatan atau ininya. Mudah-mudahan terjadi perubahan lah. Apalagi ya bahasa kitanya udah track recordnya berbeda begitu, kapasitas dan ininya berbeda. Yang terakhir yang bisa kita ini kan PKI nggak mungkin tumbuh. Oh dulu memang gak jelas, malah bisa dituduh dia, disangkakan dia menjadi ini PKI. Karena orang tua tak jelas ke atas. PKI itu kan paling benci sama dua kelompok di negeri ini. Satu apa? Umat Islam, yang kedua militer tentara. Ya mudah-mudahan dia tidak bisa di-setel oleh PKI. Nggak mungkin tumbuh lagi PKI di sini. Harapkan, mudah-mudahan ada perbedaan. Ya maka karena perbedaan, maka sikap kita pun harus berbeda kan. Dalam bahasa agama itu namanya, dalam bahasa usul fikih itu atau kaidah fikih itu, al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Jadi satu kesimpulan hukum itu tergantung kepada ilat. Ilat itu apa? Ilat itu sebab hukum. Jadi kalau sebabnya beda, maka hukumnya pun menjadi beda. Walaupun mungkin secara ini bisa sama. Sama-sama keluar dari pantat ayam, telur sama kotoran, kan sama-sama keluar. Tapi hukumnya beda. Yang satu halal, bisa dimakan, bisa dijual. Yang satu kotoran yang nggak bisa dimakan, nggak bisa, dia najis. Walaupun keluarnya sama. Ya mudah-mudahan yang satu ini teh ayam, yang satu ayam telur ayamnya lah. Mudah-mudahan. Ya, walaupun bercampur-campur dia gitu kan. Ya, jadi gitu, itu sedikit aja. Menghibur diri aja Pak, minimal ada semangat, kita ada harapan. Kemarin mungkin tak ada harapan gitu. Ya pengen 3 periode lah dia apa. Tapi Ustaz kan ada anaknya situ, alah. Itu kalau wakil-wakil gitu kan serap aja nih. Mudah-mudahan. Kita doakan ada perubahan. Amin, amin dong. Lama sekali gini juga. Semangat sedikit. Ya mudah-mudahan kita doakan yang sekarang bisa lebih baik ya. Walaupun kita tidak perlu juga merendah-rendahkan diri juga gitu. Ya, gak usah perlu ajaklah kami gabung. Gak usah gitu. Doakan ya, dukung boleh. Ya, gak usah harus apa istilahnya, merendah-rendahkan diri, ngemis-ngemis gitu. Apalagi jabatan. Yang saya bilang dulu ya, jabatan itu bukan rezeki. Karena saya bilang tadi. Ya, yang dari 7 jenis rezeki yang kita udah bahas dulu, rezeki yang paling rendah harta, kesehatan, keluarga, ilmu, jabatan itu tidak termasuk rezeki. Ya, harus kita pahami Pak. Jadi kok dapat jabatan itu bukan, kalau yang 7 kemarin itu dapat alhamdulillah karena rezeki. Tapi kalau jabatan itu bukan rezeki, makanya kalau dapat dia bukan alhamdulillah. Apa dapatnya? Menunjukkan dia bukan rezeki, dia itu musibah. Kalau belajar ilmu hakikat itu gitu Pak. Jabatan itu bukan rezeki tapi musibah. Kalau kita terbalik, dia menjadi bukan rezeki lagi, barokah gitu loh, kan lebih parah lagi. Makanya begitu dapat bukan hanya alhamdulillah, sujud syukur. Bukan sekedar sujud syukur, bikin apa namanya? Bikin syukuran. Weh. Syukuran naik jabatan atau dapat jabatan. Nah, musuh pantes ya. Akhirnya menjadi
Jadi apa? Menjadi penderitaan di dunia, di akhirat apa lagi? Ya, karena dalam Islam jabatan itu nggak boleh ngemis-ngemis lah. Tapi bukan nikmat. Bahkan minta sama Tuhan pun kalau bisa nggak usah gitu. Karena itu musibah berat, belum tentu kita kuat. Tapi Ustaz, kemarin kan Ustaz ikut nyalek juga. Ya. Itu kewajiban konstitusi saja, gitu loh. Itu bukan kita motot-motot teing juga di situ. Nggak jadi malah alhamdulillah tidak ada stres-stres kan terjadi. Nggak harus apa namanya semua dijual. Akhirnya macam-macam. Akhirnya babak belur, itu nggak jadi. Oke, itu sedikit pengantar renungan 79 Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka! Allahu Akbar! Kok tiba-tiba ini pengajian pagi kita ya? Ya, balik kita pada kaji kita. Kemarin kita udah bahas tentang harta. Ya. Hari kita udah bahas bagaimana ngeri-ngeri sedapnya urusan harta ya. Cara nyarinya ngeri, begitu udah dapat ngeri juga menghabiskannya karena panjangnya hisab, beratnya hisab. Ya. Kita jelaskan kemarin betapa ngerinya. Ya, ngeri itu berarti takut. Ya. Nah tapi ada sedapnya juga. Ini saya pengen cerita sedapnya. Kemarin kan kita bicara ngerinya, wah ngeri kali Ustaz dihisab lah, beginilah, apalah. Waduh, memang hisab paling panjang itu saya bilang pada urusan harta. Double. Bagaimana nyarinya? Mana menghabiskan? Double. Oke, sekarang kita masuk yang sedapnya. Ya, biar hidup ini jangan takut-takut kayak urusan rezeki. Kalau ada orang takut rezeki nggak beriman itu sebenarnya, atau kurang iman lah minimal. Ya, kurang apa? Kurang iman. Kalau kita sudah beriman, kita rajin sholat. Ada rezeki kita sudah juga keluarkan zakat atau infak. Apa yang kita takutkan? Udah. Kalau kita takut-takut, itu berarti kurang iman sudah. Dalam surat kedua ayat 277 Allah katakan kayak gitu. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus shalah wa atawuz zakat lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang beriman, beramal soleh, menegakkan sholat, membayar zakat, lahum ajruhum inda rabbihim. Bagi mereka di sisi Tuhan yang pahala yang besar. Wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan dalam kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Kita beriman enggak nih? Beriman enggak kita nih? Beriman. Udah beramal soleh juga enggak? Ya, sholat enggak? Ya. Zakat enggak? Mudah-mudahan. Jangan-jangan enggak zakat pula tuh. Malas pula yang ini kalau perkara kita malas infak, berat infak, habis jadi takut-takut. Pantas takut. Biasanya orang yang malas infak atau kurang infak itu memang takut hidup. Tapi orang yang rajin infak itu bahas itu. Orang yang rajin infak, senang infak itu gak ada takut hidup. Kalau kita sering takut-takut hidup, takut rezeki, takut gini, berarti infak kita kurang berarti. Mohon maaf, saya beritahu, resepnya biar hidupnya yang sedap-sedapnya enak. Ngerinya gak ada, yang ada sedap aja. Sedap nyarinya, sedap menghabiskan. Sedap di sini bukan artinya poya-poya kita, enggak. Sedap itu bukan berarti kita ongkang-ongkang kaki, enggak itu. Tapi nggak ada takut, nggak pernah kita takut rezeki. Ya, kalau ada orang beriman takut nggak dapat rezeki, takut nggak makan, takut nanti anakku kayak gimana, nanti takut udah. Itu berarti kurang imannya. Ya harus perlu kita tambah lagi, kita tingkatkan. Ya belajar lagi, gabung sama orang-orang yang yakin. Ya, jadi gitu. Nah sekarang kita masuk yang sedapnya saya bilang. Biar nggak usah takut. Gimana saya kasih resep supaya nyari rezeki ini nggak usah takut kali. Nyari harta itu dijamin Allah. Takut apa? Kan Allah bilang kemarin gitu saya bilang. Makanya cari rezeki itu menggantungkan rezeki. Makanya kesalahan kita selama ini adalah
menggantungkan rezeki kepada kerja. Ini kesalahan kita. Bahwa kalau tak kerja tak makan. Di sini kesalahan kita. Nah, ini mesti kita setel. Jadi orang yang sering takut hidupnya, yang takut rezeki, takut nggak makan, takut nggak kaya, takut nggak bisa umroh, nggak bisa haji, takut nggak bisa ya sedikit menikmati dunia ini lah. Ya, takut. Kenapa dia menggantungkan rezeki itu, terutama urusan harta itu, karena kerja. Jadi kalau nggak jungkir balik, nggak makan, nggak dapat. Kan begitu. Jungkir balik, tunggang langgang, lintang pukang, peras keringat, banting tulang, kepala di bawah, kaki di atas. Nah, istilah gitu. Jadi menggantungkan rezeki itu pada usaha kita, pada kerja. Makanya akhirnya jadi belum apa-apa, baru bangun tidur udah mikir apa kerja. Ya ada di kepala udah kerja terus. Bisnis apa semua. Jadi kepalanya udah begitu. Karena berpikirnya begitu. Apalagi sampai parah tuh Ustaz. Sekarang jangankan cari yang halal, yang haram pun. Sana kok ini udah tambah parah lagi kalau begini. Ya, ini harus kita tanamkan sama kita ini. Banyak mudah-mudahan orang muda-mudahan. Udah tua-tua oke lah. Udah mau lewat ya. Tapi kan kita punya anak. Anak kasih tahu sama anak kita dari sekarang. Karena salah kita orang tua juga. Kita yang ngajarin nggak bener. Salah kita juga. Ya orang tua kita ngajarin kita kayak gitu, ya kita ngajarin anak kayak gitu. Orang tua bikin kita kayak gitu, nah kau harus gini, kau jungkir baik lah, kau gini, bapak dulu susah, kau jangan susah lagi. Kau harus gini, kau harus sekolah tinggi, kau harus berjuang. Wah itu aja terus di kepala gitu, anak itu didorong terus. Jadi ini kok, jadi itu. Ya ampun, ya kayak gitu, dan belum apa-apa udah dicopokin yang kayak gitu-gitu. Nah lingkungan pun ya kebanyakan umumnya juga begitu. Lingkungannya begitu juga. Ya akhirnya ya anak tuh udah ketakutan aja udah dari kecilnya udah ditanamkan ketakutan itu. Saingan berat, nah banyak orang pintar, banyak orang ini, kita orang susah, kita nggak punya apa? Nggak punya apa namanya? Saudara-saudara dia, kita nggak punya koneksi. Gitu. Jadi kau harus jadi orang hebat. Tanam dari tampung. Nah itulah. Nah ini kesalahan kita tuh di situ. Makanya ini mesti diperbaiki dan tanamkan sama ini mesti keyakinan. Bukan sekedar iman, harus yakin. Kan dulu kan sudah katakan bahwa betul ada rezeki karena kerja, itu cuma sepertiganya. Bahkan kurang daripada itu. Kan saya bilang kemarin, dulu kita belajar tentang rezeki. Rezeki Allah kasih karena apa kemarin? Karena 3, karena Allah Maha Rahman. Yang kedua karena Allah Maha Adil. Yang ketiga karena Allah Maha Rahim. Kan saya bilang kemarin. Rezeki yang paling hebat itu karena rahimnya Allah. Ini paling hebat, paling top. Karena rahimnya Allah. Kalau karena Rahman, semua orang dapat, kerja nggak kerja dapat. Ini namanya rezeki hidup. Kerja nggak kerja dapat makan, dapat hidup. Mau kafir, mau beriman, mau tua, muda, laki-laki, perempuan, suku apa aja, makhluk apa aja, biar kucing, biar cacing, makan Allah kasih hidup. Ini apa? Rezeki karena rahman-Nya Allah. Nah yang kedua ya karena adil. Ini karena kerja. Ini betul. Tapi ini bukan satu-satunya rezeki. Ada juga karena rahmat. Ada lagi paling tinggi. Rezeki karena rahimnya Allah. Itu yang paling top justru yang saya bilang kemarin. Kalau karena rahimnya ini unlimited, tidak terbatas. Bi ghairi hisab. Yarzuqu man yasha' bi ghairi hisab. Itu karena rahimnya Allah. Tidak terbatas dia. Allah bisa kasih. Tapi kalau karena kerja terbatas.
waktu terbatas, tenaga terbatas, saingan banyak. Nah ini yang saya bilang tadi. Karena kita memahami rezeki itu hanya model nomor 2 ini. Saingan banyak, dia terbatas, dia ini, makanya harus berbalik, harus gini, apa? Makanya akhirnya orang jadi tadi. Padahal rezeki karena rahim Allah itu yang tidak terbatas, unlimited. Dan dia menenteramkan barokah. Cuman sayang lagi-lagi kita selalu berbuat kalau nggak jujur balik, nggak makan, nggak kaya. Apalagi kalau nggak korupsi nggak kaya. Orang udah level udah tinggi. Makanya orang kalau pengen kaya korupsi. Makanya kalau kita dulu ya mungkin nggak tahu sampai sekarang. Mungkin sekarang nggak ada. Kok dapat jabatan basah? Bilang basah jabatan. Artinya apa? Itu kan korupsi artinya itu. Udah istilah jabatan basah itu kan korupsi. Jadi itu mesti diubah. Jadi kalau kita menganggap bahwa kerja itu, rezeki itu hanya karena kerja, ya pantas babak belur lah, pantas takut. Ya karena tadi apa yang saya bilang, saingan banyak, sumber daya terbatas. Yang istilahnya siapa cepat dia dapat, siapa smart pintar dia dapat, siapa kuat dia dapat, siapa nekat dia dapat, gitu kan? Bagaimana kalau orang yang nggak pintar, bagaimana orang yang nggak cepat? Akhirnya tadi begitulah. Siapa yang punya koneksi dia lebih cepat dapat. Nah, gara-gara apa? Gara-gara tadi menganggap bahwa rezeki hanya sebatas kerja. Kalau nggak kerja, Ustaz kan sunatullahnya kayak gitu. Betul, emang sunatullah cuma satu. Rahman Allah itu sunatullah juga. Adilnya Allah sunatullah, rahim Allah pun sunatullah juga. Sunatullah itu semua. Apa itu? Sunatullah itu artinya apa sih? Apa itu sunatullah? Kalau dalam bahasa sederhananya, sunnah itu artinya hukum. Jadi hukum Allah. Hukum Allah itu ada dua. Ada hukum yang berlaku di dalam agama, ada hukum yang berlaku di dalam alam. Dua-dua sunatullah. Atau bahasa lain, ketentuan boleh juga. Bisa juga kebiasaan. Nah, kebiasaan Allah juga begitu. Cuma kita melihat yang biasa ini tidak kita lihat. Makanya sunnah Nabi itu artinya apa? Kebiasaan Nabi. Dalam bahasa Inggrisnya sunnah itu tradisi, tradition. Jadi mengapa kita disuruh sholat dulu? Itu sunatullah. Rezeki itu ya karena juga kau sholat bisa mendatangkan rezeki, itu sunatullah juga, ketentuan Allah begitu. Makanya dalam Al-Quran disuruh nyari rezeki itu sama aku, kata Allah. Cari rezeki sama aku, kata Allah. Wabtaghu indallah ar-rizqa. Cari rezeki sama Allah. Bukan karena kerja kau, cari rezeki sama aku. Yang lalu kita bahas surah 29 ayat 17. Al-Ankabut. Wabtaghu indallah. Innama ta'buduna min dunillah awthanan wa takhluquna ifkan innal ladzina tad'una min dunillah la yamlikuna lakum rizqa wa bataghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Jadi cari rezeki sama aku, kata Allah, bukan karena kerjamu. Makanya mengapa saya bilang tadi lebih banyak mengedepankan tetap kerja dengan fisik, saya bilang kemarin kerja bumi tetap. Tapi yang didominan itu kerja langit. Mengapa istighfar bisa mendatangkan rezeki? Mengapa istighfar bisa mendatangkan rezeki? Mengapa sholat duha bisa menambah rezeki? Mengapa infak bisa banyak melipat gandakan rezeki? Itu kan bukan kerja-kerja fisik, itu kerja langit. Itu kerja karena rahimnya Allah. Dengan kita istighfar, Allah akan memberikan kita rahim. Ghafurur rahim. Dengan ibadah Allah berikan rahim. Dengan doa Allah berikan rahim. Dengan infak Allah berikan rahim. Mengapa membantu orang bisa mendatangkan banyak rezeki? Kenapa? Dengan kau bantu orang, kau dapat rezeki. Kenapa? Irhamu man fil ardi. Sayangin orang di bumi, kata Allah. Yarhamkum man fis sama, yang di langit. Allah akan merahmati kalian. Jadi kita banyak bantu orang, itu juga memudahkan rezeki.
Itu kan bukan kerja fisik. Jadi kesalahan pertama ini, makanya masih kita ubah. Jadi kalau sekarang seringnya orang stres, seringnya orang takut dalam hidup, dan semua itu gara-gara apa? Bahwa rezeki tergantung, harus kita ubah sekarang. Klak, rezeki tergantung siapa sekarang? Tergantung siapa? Allah sebagai Ar-Razzaq, pemilik rezeki. Makanya ketika pertama kali kita belajar hakikat rezeki itu, yang pertama itu bahwa pemilik rezeki, penguasa rezeki, pemberi rezeki itu adalah Allah Ar-Razzaq, Dzu Quwwatil Matin. Makanya kita disuruh ibadah sama Allah. Yang tadi yang surat 297 suruh ibadah. Jadi rezeki itu dengan ibadah itu kau dikasih rezeki. Makanya kata wabtaghu indallahi rizqa, cari di sisi Allah rezeki, wa'buduhu, oleh karena itu kau sembah dia, kau beribadah kepadanya, pasti kau dapat. Makanya waskurulah, terus kau bersyukur. Dan ya ilahi turja'un, kepadanya kamu akan dikembalikan terakhir. Atau surat 51 Al-Dhariyat ayat 56, 57 juga sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Dan lanjutannya, ma uridu minhum min rizkin wala uridu ayyut'imun. Bukan. Ya, ayyut'imun. Lanjutannya, innallaha huwar razzaq dzu quwwatil matin. 56, 57, 58. Lihat. Jadi kata-kata razzaq itu dimulai dari kata apa? Ibadah. Aku tidak pernah minta rezeki sama kalian, kata Allah. Dan aku tidak minta kalian ngasih aku makan, tapi justru akulah yang maha pemberi rezeki. Tapi dimulai dari ibadahnya. Kalau ibadah bagus, rezeki lancar. Kenapa? Allah memilih rezeki. Maka kita bangun tidur bukan disuruh mikirin kerja dulu, disuruh ngapain? Lobby yang punya rezeki. Dengan tahajudnya, dengan sholat subuh di masjidnya bagi laki-laki. Langsung kerja? Enggak, disuruh berzikir dulu sampai matahari terbit. Langsung kerja? Enggak, disuruh apa dulu? Tutup dengan 2 rakaat. Terus zikir. Makanya orang yang rajin ibadah itu gak usah takut rezeki, Pak. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat. Laki-laki yang gak pernah takut sama rezeki, tidak pernah melalaikannya, tijarah, perdagangan, tidak pernah takut dia dengan perdagangan. Wala bai'un, tidak pernah takut dia dengan rezeki yang jual beli, sehingga tidak pernah membuat dia mengabaikan iqamis shalah, wa ita'iz zakat, untuk bayar zakat. An dzikrillah, tidak pernah dia takut dari, tidak pernah dia melalaikan zikir. Itu surat berapa? Surat 24 ayat 37. Ujung ayat tuh, innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab, kasih pahala tanpa batas. Bighairi hisab, Pak. Bighairi hisab itu artinya tanpa batas. Bisa artinya tanpa batas, saking banyaknya. Bisa kedua, bighairi hisab itu di akhirat enggak dihisab sama Allah gitu loh. Jadi banyaknya harta kita nggak dihisap sama Allah. Kenapa? Nggak dihisap. Nah, ini yang kita bilang tadi, yang sedapnya itu di sini. Banyak dapat tapi tidak dihisap. Kan sedap. Bagaimana caranya? Bukan untuk ditumpuk-tumpuk. Kalau ditumpuk-tumpuk baru nah hisap terus itu nanti. Telur hisapnya. Oke, jadi pertama yang mesti kita yakini, jadi rezeki bukan karena kerja, mesti tanam tuh, sama anak juga gitu, tanamkan. Sama diri kita juga gitu, makanya kita mesti kasih contoh sama anak. Kalau kita contohnya takut rezeki ya anak ya, apalagi istri tambah lagi lah. Orang dia nggak kerja, tambah dia lagi. Tapi kalau kita rezeki karena Allah, istri kita suruh kerja, tapi bukan kerja jualan, kerja di kantor, bukan kerjanya Pak. Istriku, aku tidak suruh kau kerja keluar untuk cari macam-macam itu, enggak. Tapi kau kerjanya kerja langit.
Itu cari rahimnya Allah. Maka istri disuruh banyak ibadah di rumah. Ya kerja. Anak itu juga sama. Yang masih kecil atau yang masih belum masanya dia untuk kerja, apalagi dia perempuan, gak usah suruh kerja. Tapi kerjanya apa? Kerja langit. Suruh anak kita ibadah. Untuk kerja bumi, biar papa yang kerjakan. Kalau kalian kerjanya langit. Banyak orang sekarang ya, bukan mohon maaf Pak ya, dia bukan ini salah, tapi kalau untuk pendidikan oke, tapi enggak, anak disuruh ikut cari rezeki, istri disuruh ikut kerja. Kalau orang beriman enggak begitu. Istri bukan kerja bumi, dia kerjanya kerja langit. Anak juga begitu, karena anak tugas ibadah, dia sekolah, dia cari ilmu. Ya mungkin orang tua kita dulu kayak gitu, ya mungkin mereka belum punya ilmu. Karena takut rezeki juga. Ada anak SD udah cari kerja, padahal orang tuanya sehat, bapaknya sehat, anaknya yang ikut gitu. Padahal dia harusnya masih kecil itu adalah dia ibadah dan cari ilmu. Istri ikut cari kerja buat rumah. Ini gimana kayak begini? Nah tadi gara-gara apa? Takut kalau nggak kerja. Kan Allah bilang, ana inda zanni abdi bi, kata Allah. Aku ini berkehendak sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Jadi kalau prasangka kau, kalau kau nggak kerja jungkir balik nggak makan, ya sudah tahankan, kata Allah. Tapi kalau kau prasangka rezeki aku yang pegang, aku yang berkuasa, aku kasih sekali aku, kata Allah. Aku yang berkuasa. Jadi kita kalaupun dapat, jadi kalaupun kita dapat rezeki, kita menganggap ini bukan karena kerja, karena Allah yang kasih. Jadi gitu banyak, kalau bukan karena rezeki, kita nggak menganggap ini karena kerja kita. Kalau orang tidak berilman, ya memang begitu. Innama utitu ala ilmin indi. Aku dapat ini karena ilmuku. Itu baru nggak beriman gitu. Kalau kita enggak, kita dapat ini karena Allah yang kasih. Tidak pernah kita menganggap oh ini dapat karena kerjanya kita, karena Allah yang kasih. Kan jadi ini hidup yang sedap tuh kayak gitu. Nyarinya sedap, menghabiskannya pun sedap juga. Gak ada kekhawatiran. Kalau kita nanti hormati gimana? Udah. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada ketakutan bagi mereka, tidak ada kesedihan, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Jadi ini dulu sudah pernah saya ulang kembali. Jadi selama ini mengapa banyak orang takut rezeki, gara-gara apa? Gara-gara bergantung kepada kerja atau koneksi tadi. Kalau tak punya koneksi, nggak dapat. Ya termasuk juga kalau nggak punya sarjana, nggak bergantung karena ilmu kita, nggak bergantung karena hebatnya kita, nggak bergantung karena kan, tapi semua karena Allah yang kasih. Nah, kalau ini kita ubah, itu beda nanti. Bisa nggak nih? Bisa nggak? Bisa nggak nih? Ya jangan bisa doang, diamalkan, bukan sekedar diyakini. Nah, sekarang tuh, mas suami juga gitu bu, kita tahu. Ada orang sebelum subuh udah berangkat kerja, pulang-pulang pergi anak masih tidur. Pulang-pulang jam 10, jam 9 anak udah tidur. Hari Sabtu masih kerja, hari Minggu masih kerja juga lagi. Kapan ibadah? Kapan hidup bersama keluarga? Kapan bisa bersosialisasi sama sahabat-sahabat? Kapan kita bisa bersilaturahim? Ada kepala, kalau kerja di luar, nggak makan, nggak bisa. Nah, ini persepsi yang akhirnya kita terhukum dengan persepsi ini. Ya pantas lah orang, ya memang kita percaya Allah juga, ya, tapi Allah juga karena persepsi kita gitu sudah kata Allah, kau tahankanlah kata Allah. Karena kau berpikir bahwa dengan kerja kau bangkat, ya sudah, aku lepas tangan aja kata Allah, udah kau berjalan sesuai dengan takdirku saja. Kita tidak dapat rahimnya Allah, kita cuma dapat apa? Adilnya, ya sudah. Justru kalau kita orang beriman itu yang kita harapkan itu rahimnya Allah. Karena Allah sangat rahim kepada orang beriman. Wa kana bil mu'minina rahiman. Allah paling rahim kepada orang-orang beriman.
Ini pertama. Jadi kalau mau sedap cari rezeki, gak ada takutnya. Satu, harus yakin Allah pemegang rezeki, dan rezeki bukan karena kerja, tapi karena Allah yang kasih. Kerja itu cuma perantara doang. Satu. Yang kedua, ya, lagi-lagi saya katakan, yang kedua, untuk bisa asik rezeki itu perbanyak kerja langit. Jadi yang diperbanyak itu kerja langit, bukan kerja bumi. Perbanyak kerja langit, bukan kerja, karena kerja bumi itu Pak, kan saya bilang dulu, satu capek, kedua waktunya banyak, butuh pemikiran yang berat, makanya dapatnya terbatas juga, saingannya banyak. Makanya kalau kita mengedepankan itu, kalah saing kita Pak sama orang yang pinter, kalah saing kita sama orang yang tadi punya jaringan banyak, termasuk kalah saing sama orang nekat. Betul. Tapi Ustaz, sekarang proyek kalau nggak kayak gini, nggak, ya udah nggak usah, jangan main proyek, cari yang lain. Banyak ada rezeki yang lain kok, kan harus main proyek itu. Kan sekarang gitu Pak. Mohon maaf ya, yang suka main proyek itu, pasti kayak gitu tuh pikirannya. Aduh Pak, ngeri kita Pak main-main proyek. Ar-Rosi wal murtasi fitnah. Yang menyogok sama yang disogok, dua-dua di neraka. Ini yang saya bilang tadi, banyak ngeri-ngerinya, dapatnya ngeri. Karena kalau barang itu Pak, kalau udah dihasilkan yang haram, nanti hasilnya pun haram juga nanti ujung-ujungnya. Istilah kita, uang setan dimakan hantu. Tahu nggak? Uang setan dimakan hantu. Digondol jin, dicuri tuyul. Nauzubillah. Jadi yang kedua, kalau mau sedap itu apa? Perbanyak kerja langit. Berarti rezeki yang mana? Rezeki karena rahimnya Allah. Apa kerja langit? Ya ibadah yang maksimal. Syukur-syukur bangun subuh, kita sebelum subuh kita bisa tahajud dulu, bagus. Tapi Ustaz, saya susah kali tahajud Ustaz. Oke, yang penting kau sholat di masjid, kalau laki-laki. Sholat di masjid. Usahakan 5 waktu di masjid. Pak, doa masuk masjid itu apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan pintu-pintu rahmat. Bukan satu pintu rahmatmu. Awal sebelumnya Allah maghfirli dulu. Mana? Allah maghfirli waftahli abwaaba rahmat. Lihat, rahimnya Allah yang kita minta kan? Bukakan pintu-pintu rahmatmu, pintu-pintu rahmanmu. Itu masuk masjid itu doanya itu Pak. Jadi orang rajin ke masjid itu dapat rahmat, dapat rahimnya Allah, dapat ya udah itu kan dalam urusan rezeki, ada urusan yang lain banyak lagi. Kan rahim itu kan salah satunya rezeki, rahim yang lain kan banyak lagi. Terus keluar masjid doanya apa? Apa keluar masjid? Allahumma ini as'aluka min fadlik. Itu rezeki Pak utamanya. Ya Allah, aku minta rezekimu, minta karuniamu. Karunia itu lebih luas dari rezeki. Hada min fadli Rabbi. Ketika Nabi Sulaiman. Jadi fadli itu lebih luas daripada rezeki. Itu yang kita minta. Allahumma inni as'aluka min fadli. Ya Allah, aku minta kepada Engkau karunia dari rezeki yang termasuk di dalamnya. Yang lain, karunia yang lain juga. Itu doa keluar masjid Pak. Makanya ahli masjid itu pasti rezekinya lancar. Kalau enggak berarti ada yang salah. Kalau enggak berarti yang kedua, jangan-jangan betul dia ahli masjid. Nomor 2. Tadi apa nomor 2? Perbanyak kerja
langit. Cuman mentalnya di nomor 1. Apa tuh mental nomor 1? Apa mental nomor 1? Kalau nggak jungkir balik. Jadi betul dia nomor 2, tapi nomor 1 terikat dia nomor 1, kakinya terikat nomor 1-nya. Jadi nggak sempat naik ke langit itunya itu. Begitu, karena terikat. Kan kalau nggak jungkir balik nggak makan. Jungkir balik, ya udah. Maka yang pertama saya katakan tadi, yakin rezeki Allah yang berkuasa, bukan karena kerja kita. Nah sehingga tadi jadi hidup gitu loh. Jadi ibadahnya tuh jadi hidup untuk menarik rezeki. Rezeki yang karena rahim Allah itu salah satunya. Masih banyak yang lain fungsi ibadah itu. Karena kalau saya ada 7 dulu kita bahas 7 fungsi ibadah kan. Salah satunya bekerja langit itu salah satu. Masih banyak 6 yang lain. Jadi yang kedua kalau mau sedap cari rezeki ini gak usah jungkir balik. Ngapain jungkir balik orang? Kita dekat sama siapa? Sama yang punya rezeki. Pak, kalau proyek-proyek itu apa langsung dapat proyek atau lobby yang punya proyek dulu? Halo, pengalaman. Langsung dapat proyek atau lobby yang punya proyek dulu? Lobby dulu punya proyek. Nah, ada ujung-ujung dapat proyek kita. Lobby dulu. Nah, uang lobby berapa? Pak Edi, uang lobby berapa itu? Enggak, pekan pernah juga pengalaman. Uang lobby itu berapa? Banyak Pak, uang lobby itu Pak. Aman istilahnya apa? Uang entertain istilah. Saya punya temen tuh, udah saya ceramahin, tapi tetap juga dia nggak percaya. Udahlah, boleh buat. Ngajak golek dulu, itu uang entertain. Ajak ini. Pak, saya mau keluar kota. Tuh dulu kirim ini. Uang lobby semua dapatnya haram lagi. Kalau ini yang kita lobby, siapa yang kita lobby? Yang punya rezeki Allah gitu loh. Nggak usah takut. Tapi kalau ini ahli-ahli masjid takut nggak dapat rezeki itu berarti berarti ada yang salah. Berarti apa? Terikat kena nomor 1. Ya, jadi sehingga ibadahnya tidak membuat pengaruh yang kuat. Karena kata Allah, aku sudah dengan prasangka hambaku. Kau udah bagus sholat kau udah bagus ini kau, tapi kau prasangkanya nggak bagus sama aku, kata Allah. Kau prasangkanya kau nggak kerja, nggak makan, ya sudah kerjalah kau sana, kata Allah. Aku nggak ikut campur lah. Ya sudah kau dapat pahala aja nanti pak ibadah kau. Nah, itu kasarnya Pak ya. Kata kasarnya. Yang kedua kalau mau sedap cari rezeki itu apa yang kedua? Perbanyak kerja langit. Tahajud, sholat di masjid. Habis itu gak usah langsung kerja. Apa dulu? Berzikir sampai suruh. Habis itu apa lagi? Tutup dengan sholat suruh. Habis itu baru keluar. Itu langsung ke sholat kerja dulu ya, makan dulu di rumah, ketemu anak dulu. Kongko-kongko sama istri. Kayaknya jam 9 lah baru kerja Pak Edi. Alamak, kata Pak Edi. Ya coba lah, kalau nggak percaya. Kan kita masalahnya nggak mau coba. Coba tes. Karena kita nggak pernah mau coba. Nah itu tadi terikat nomor 1 tadi. Apa betul kata Ustaz tuh? Ya saya ngomong gini, bukan saya ngomong doang Pak. Udah saya jalani sama umur saya 94 tahun nih Pak. Ini tahu betul hidup saya. Bukan saya ngomong. Jadi bukan apa, maksudnya ingin tahadus bin nikmat. Mari kita sama-sama gitu, supaya kita bisa stres. Cuman ya kalau mau kayak saya, ya siap-siap nanti. Habisnya pun sedap-sedap juga. Siap-siap rumahnya ngontrak, kan gitu. Siapa rumah ngontrak? Mana siapa kalau siap rumah ngontrak kan? Pantes, jadi ngeri-ngeri terus matinya nanti. Saya bilang kemarin, jadi kalau mau nanti kalau ngeri, kalau supaya nggak ngeri mati, rumah kontrak saya bilang, nggak lama Ustaz. Ya udahlah, ya nggak apa-apa lah. Yang penting tahu dulu ilmunya. Saya kasih tahu tuh nanti. Ya kalau nggak kontrak pun nggak apa-apa lah. Yang penting mati jangan bawa rumah. Jadi saya kunci itu di ujung, tolong diingatkan, mati jangan bawa rumah.
Mati bawa amal maksudnya gitu Pak. Gak bisa kita bawa rumah mati Pak. Betul kan? Serius. Oke, yang ketiga. Ya. Jadi kalau mau ngeri apa namanya? Yang ketiga. Nah, yang ketiga ini yang beratnya nomor 3 ini. Kalau sudah kita ibadah seperti ini, udah seperti. Nah, yang ketiga ini perbanyak. Sorry. Ibadah itu tadi kan salah satu lebih khusus lagi itu istighfar ya. Tambah di samping tadi sholat apa semua, yang tambah lebih khusus lagi istighfar. Ya, nomor 2 nih perbanyak istighfar. Ya, di samping ibadah yang lain, perbanyak istighfar. Karena istighfar itu menarik rezeki. Bunyi ayatnya surat 71 Surat Nuh ayat 10, 11, 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Beristighfarlah kau kepada Tuhan kepada Allah. Innahu kana ghaffara, Dia Maha Pengampun. Bukan yang ghafar, maka ujung ayat itu lanjutan yursilis sama alaikum, maka Dia kirim, itu kepastian Pak, pasti Dia kirim hujan yang banyak kepada engkau. Mitror itu hujan yang banyak, tapi kalau dalam bahasa tafsir itu maksudnya rezeki salah satu. Hujan yang banyak itu maksudnya rezeki. Maka lanjutnya waja'alakum jannat, waja'alakum apa namanya? Wa yumdidkum, Dia banyakkan di amwalin harta-hartamu. Wa banina, anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin, Dia berikan kepada kamu kebun-kebun yang banyak. Wa yaj'al lakum anharo, dan Dia berikan kepada kamu apa? Anharo itu sungai-sungai yang banyak. Oh, ini kan rezeki semua nih. Khususnya istighfar, perbanyak. Minimal 1000 lah istighfar. Saya sekiranya istighfar 1000. Astagfirullah, 1000. Astagfirullah. 1000 udah bagus ya. Jadi apa? Nabi aja Pak yang nggak berdosa minimal 100 Pak. Nabi yang nggak berdosa 100. Kita kira-kira kita ada 10 Nabi nggak? Ada 10 Nabi nggak? Nggak. 1/20 Nabi ada nggak? Nggak juga. Jadi kalau kita 1/10 Nabi, kalau Nabi 100, berarti kita berapa? 1000. Ya udahlah, nggak apa-apa lah 1000 lah. Nah yang ketiga, ini agak berat ini. Ini agak berat. Untuk prinsipnya apa? Kayak mancing. Harta itu mesti dipancing dengan harta juga. Jadi prinsipnya mancing. Tahu mancing? Jadi kalau mau dapat kakap, ya jangan cacing Pak, ikan kecil yang enggak. Nah, kalau cacing pakai ikannya cencen itu. Oh cencen. Ikan cencen. Bang Caca. Halo Bang Caca. Oh, ini khusus kali rupanya. Khusus kali Bang Caca itu deh. Bang Edi. Ya. Jadi kalau pengen ikan besar ya ikan besar juga Pak. Jadi yang ketiga, nah ini latihan sedekah dulu. Saya bedakan dengan nomor 2 karena ini spesial. Karena kalau untuk mancing rezeki ya harus keluar rezeki juga. Makanya Allah mengatakan apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mancing dengan rezeki. Mesti sedekah. Tapi Ustaz, saya sekarang kan nggak punya harta. Sedekah banyak Pak. Bisa mulai nanti kita bahas yang lebih banyak cara bersedekah itu. Dimulai dari yang ada aja dulu, nggak usah yang besar-besar. Cari di rumah apa yang bisa disedekahkan dulu. Kalau nggak ada apa, minimal barang-barang yang udah nggak dipakai tapi masih bermanfaat, udah sedekahkan semua dulu, keluarin. Di samping hisapnya panjang kalau di rumah, bagus sedekahkan. Apa yang di rumah? Kalau misalnya kita nggak punya harta yang paling bagus ya langsung dalam bentuk harta. Kalau nggak, yang ada juga di rumah. Punya sepatu, punya raket Pak, itu nggak perlu dipakai lagi raket ya.
Jadi gitu. Jadi paling kuat untuk menarik rezeki itu adalah ya rezeki juga yang kita kasih. Namanya apa? Infak. Mulai seberapa kita mampu, latihan infak. Latihan infak. Lihat dalam Al-Quran Pak, orang yang rajin infak itu nggak ada ketakutan dalam hidup, nggak ada kesedihan. Ini yang saya bilang tadi. Orang yang rajin infak itu dia nggak takut dapat rezeki dan nggak takut dia hisab. Ini nanti kita bahas juga di ujung. Itu orang infak. Coba lihat surat 2 ayat 262. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Lihat. Orang-orang yang berinfak tsumma la yutbi'una ma anfaqu fi sabilillah dulu, infak di jalan Allah. Bu, berinfak di jalan Allah itu bukan untuk perang doang, bukan. Infak kepada siapapun itu fisabilillah itu maksudnya apa? Bisa di jalan Allah itu maksudnya bisa karena Allah, bisa untuk kebaikan apa saja itu jalan Allah semua itu. Untuk kebaikan semua di jalan Allah. Jadi fisabilillah itu bukan hanya untuk apa namanya orang fisabilillah itu terlalu sempit. Semua dalam kebaikan itu fisabilillah. Makanya lanjutannya tsumma la yutbi'una ma anfaqu, dan dia tidak mengikuti infaknya dengan manan, menyebut-nyebut. Wala adzan, tidak juga menyakiti orang yang diberi. Kadang-kadang sebab itu kalau bangkit-bangkit, kau kan kayak gitu kan karena aku kasih baru kayak gitu. Jangan rusak di amal. Ikhlas saja. Jadi kalau infaknya ikhlas, lihat ujung ayat, lahum ajruhum, dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walahum yahzanun, la khaufun 'alaihim, tidak ada ketakutan. Enggak pernah dia takut rezeki. Dan juga tidak pernah dia bersedih. Jadi kalau kita rajin infak, nggak pernah kita. Jadi kalau kita, ini saya bilang tadi, orang yang rajin infak itu tidak pernah takut rezeki. Berarti kalau selama ini kita sering takut-takut, berarti ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama apa? Tadi, yang nomor 1, bahwa kerja hanya dengan rezeki baru dapat kerja. Nah yang kedua, infak kita kurang. Jadi kalau takut lagi, infak lagi, lihat. Gak usah takut Pak. Nah makanya ayat 261 itu memberi jaminan. Kenapa kita gak takut? 261-nya kasih jaminan. Apa itu? Coba baca tulisnya. Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ayat di atasnya. Kenapa kita enggak takut, Pak? Di atasnya ngasih. 1 infak itu dibalas 700 minimal. Bayangin. Gimana? Gagal takut. Orang dibalas 700 kok minimal. 700 itu balasannya Pak, pahalanya lain lagi. Makanya di ayat 261 tentang balasan nilai angkanya, kalau pahalanya itu yang 262-nya. Jadi kalau kita ini ya sederhana ya. Jadi kalau kita berinfak 100.000, maka dibalas nanti 100.000 kali 700 plus pahala. Nah gitu. Ayatnya ini plus pahala. Nah cuma 700 kali lipatnya berbentuk apa ya kita nggak tahu, rezekinya berbentuk apa. Ya mungkin berbentuk harta 100 kali lipat, alhamdulillah. Berbentuk sehat 100 kali lipat lagi, alhamdulillah. Kan begitu. Jadi kenapa kita nggak takut? Kenapa? Dibalas 700 kali lipat. Itu minimal Pak. Karena ada lanjut setelah itu bisa lebih. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan siapa yang dikehendaki, bisa lebih. Jadi berdasarkan tafsir ayat itu bisa lebih. Bukan sekedar lebih, bisa tanpa batas. Karena ujung ayat itu, wallahu wasi', amat sangat luas rezeki, amat sangat luas karunia-Nya. Alim, maha mengetahui siapa yang banyak berbuat kebaikan.
Ini resep. Jadi kalau mau nyari rezeki itu sedap-sedap, nggak usah takut-takut. Berarti apa? Perbanyak infak, mancing. Itu yang 3 ini yang kita jaga, lihat. Ya, ya. Jadi adik anak muda nih, mana siapa anak muda? Coba angkat tangan, mana anak muda? Nah, boleh sekarang. Usah takut rezeki tuh. Usah takut rezeki. Usah takut rezeki. Yang tua-tua penting juga. Ustaz, ada pensiun gimana? Pensiun takut juga rezeki. Mohon maaf ya, ini kepada yang pensiun. Dulu, kenapa banyak orang pensiun itu stres? Karena begitu dia pensiun, dia merasa rezekinya habis. Makanya pantas dia simpan uang banyak-banyak untuk pensiun. Karena dia merasa seperti itu. Pantas pensiun, stres jadinya. Ya sekarang Ustaz, menghabiskan harta yang ada aja sekarang. Ya, salah sendiri. Siapa suruh menghabiskan harta yang ada? Ya habislah. Wa ma indakum yanfadu, apa yang di situ itu bakal habis. Wa ma indallahi baq, apa yang di sisi Allah itu akan abadi. Makanya simpan sama Allah. 3 nih. Kalau 3 nih kita jaga, lihat sedap kali nyari rezeki. Gak usah takut-takut. Ada aja. Cuman tadi Pak Edi yang keempat, coba. Yang keempat harus dicoba. Kalau enggak, coba dengan penuh keyakinan. Kalau enggak kita pernah mencoba aja, akan pernah coba aja dulu. Emangnya Allah takut kita tes? Allah senang kita tes. Ya Allah, aku mau coba kau dulu ya Allah. Aku takut lah. Mainkan kata Allah. Itu takut. Kadang-kadang kita suka gitu menganggap Allah itu kayak manusia gitu loh. Padahal Allah Maha, Subhanallah amma yasifun. Maksudnya Allah sifat-sifat yang enggak benar itu. Kita tahu takut kau uji. Coba kata Allah, coba deh. Kau yakin rezeki datang dariku? Kau perbanyak kerja-kerja langit, maksimalkan ibadahmu, kau tambah dengan infakmu. Aku turun bantu kau. Coba lihat, tapi percaya tes. Berarti kalau tadi enggak, jangan-jangan apa? Masih ragu. Apa iya ya? Tapi Allah baik kok. Kalau ragunya cuma dikit-dikit, udahlah, ruku insya Allah. Masa jangan ragu banyak kali. Ini 3 nih. Jadi kalau mau ajarin anak kita yang 3. Nah, kalau dari yang 3 ini kan semua kan bisa kita kerjakan. Istri kita bisa kita suruh 3 ini kan istri kita bisa. Istri kita, anak kita bisa kita suruh 3 ini, Pak. Nah, yang kerja buminya siapa? Biarkan kita. Tapi kan mereka udah dukung dengan yang 3. Satu apa tadi? Ya, yang keempat. Yang kedua. Nah, yang keempat tadi coba. Nah, coba itu bahasa Arabnya tawakal. Itu yang kita kurang. Nyoba itu bahasa Arabnya apa? Tawakal. Apa arti tawakal? Kau kerjakan dan kau bergantungnya. Tawakal itu apa? Kerjakan, kau bergantung. Kerjakan. Makanya ujung ayat dalam surat ke-63 ayat 2 itu wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Kalau kau tawakal sama aku cukupkan semua kata. Dimulai dari wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi surat 65 ayat 2 dan 3. Jadi yang keempat tawakal. Tawakal itu artinya apa? Coba dan serahkan sama-sama Allah. Jangan ragu-ragu. Nah, itu yang ke sedap mencari. Nah, sekarang sedap menghabiskan. Nah, biar hati lapang. Kadang-kadang itu Pak, sedap begitu dapat takut kita. Kalau hilang tak gimana Ustaz? Kita kadang-kadang gitu kan. Begitu dapat takut hilang, dapat takut ini. Nah, ini. Makanya akhirnya banyak orang apa? Begitu dapat apa? Investasi. Investasi apa? Belilah rumah, belilah tanah, apa lagi? Belilah saham. Itu orang-orang itu kena takut. Jadi orang penyimpan itu stres hidupnya.
Takut itu. Takut hidupnya, matinya tambah takut lagi nanti. Karena takutnya kan bisa. Karena bilang saya kemarin, orang yang mati, penyesalan paling besar orang beriman. Mati, dia punya harta, dia tidak infakkan. Itu ketakutan yang paling besar bagi orang yang beriman mati. Itu yang surat kemarin 63 ayat 9-10 itu. Ya mulai sekarang Pak, biar nggak takut menghabiskan gimana? Namanya orang tadi. Makanya akhirnya apa? Tumpuk lagi. Bukan istilahnya apa? Sleeping apa namanya? Sleeping. Istilahnya. Bukan sleeping part, mana istilahnya? Jadi dia tidur rezekinya ngalir terus gitu. Pasif income. Orang pasif income itu kan gitu. Ya, harus investasi. Kalau investasi benar sih nggak apa-apa. Ya. Oke, sekarang bagaimana cara menghabiskannya? Biar asik. Nah, ini saya kasih resepnya. Ya biar nggak apa namanya? Ya tetap yang tadi nih. Nah, biar kita lihat nih lanjutan ayat itu. Nah, ini tuh. Surat hampir sama. Oke, yang pertama, begitu dapat rezekinya bagi 3. Ini tingkat kita bicara ilmu hakikat ya, kita nggak bicara ilmu cetek-cetek lagi di Pak Edi. Kita udah bicara tingkat tinggi, nggak ada cetek-cetek lagi. Ya, begitu dapat, berapapun dapat bagi 3. Sepertiga buat infak. Jadi infaknya sepertiga. Jadi kalau infak cuma 5%, 2% itu masih cetek. Sepertiga. Nah, ini biar sedap menghabiskannya. Sepertiga buat keluarga, buat makan keluarga. Sepertiga buat operasional hidup, operasional kerja gitu. Kalau dia berubah bertani, sepertiganya itu ya buat benih. Jadi kira-kira dibagi berapa? Bagi 3. Sepertiga pertama infak. Sepertiga kedua buat keluarga. Sepertiga ketiga buat operasional. Jadi kalau gaji kita 2 juta langsung begini, gak usah mikir-mikir dulu. Tapi kurang, gak usah mikir-mikir. Kalau mikir-mikir jadi stres kan saya bilang tadi. Ini kan bagian dari kerja langit yang nomor 3 di awal tadi itu. Kan kita udah mancing dapat nih sekarang nih. Nah hasil pancingannya bagi lagi, jangan takut lagi. Karena dia bakal mancing yang berikutnya dong. Nggak usah takut, dia mancing yang berikutnya takut. Bagi 3. Ini ada hadisnya Pak. Kalau kayak gini kita kerjakan, rezeki yang ngejar kita. Bukan kita ngejar rezeki yang ngejar kita. Rezeki itu yang ngejar kubur-kubur kita. Kadang-kadang malas Pak, kita sepak-sepakan dulu kadang-kadang gerak juga kadang-kadang. Ini ada hadisnya Pak. Ya, ada seorang sahabat, saya bilang dulu bukan sahabat, ini cerita orang yang di sebelum Nabi cerita. Ya. Ada orang soleh, orang soleh ini dia kasar, ya. Dia jalan di gurun, dia dengar awan itu ada suara, bunyi suara. Awan, kau pergi ke lembah Anu, turunkan air di sana supaya menyerengi kebun si bin Fulan. Dia bingung kok ada awan yang punya suara, dia ikuti awan itu sampai ke lembah, turun hujan, dia ikuti hujan itu. Melewati beberapa kebun, nggak nyampe ke kebun orang Pak. Kebun agak di ujung baru air itu nyampe ke kebun. Khusus masuk ke kebun itu. Jadi tengok orang lagi tanya, Pak, Bapak siapa? Saya pemilik kebun. Siapa namanya? Si Fulan bin Fulan. Oh sama dengan nama itu. Kok bisa air di sampai sini Pak? Ya ini saya selalu dapat air. Tanya apa amalan? Saya setiap panen saya bagi 3. Sepertiga buat panen lagi, buat apa? Benih. Sepertiga buat keluarga saya, sepertiga saya infak. Ini dalil. Jadi kalau kayak gini kita kerjakan, rezeki yang ngejar. Tadi kan air datang, orang nggak dapat air itu langsung dapat. Begitulah. Ini ya, adik-adik, gaji pertama langsung belah. Bukan hanya gaji apa aja dapat lah. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua,
jangan nyimpan-nyimpan. Nah, ini berat dari sini nih Pak Ketua. Pak Edi ini berat dari sini, jangan nyimpan-nyimpan. Ini beratnya. Jangan nyimpan. Orang menyimpan itu tuh bikin takut. Ya, simpan pelan. Manfaatkan uang. Tapi ini uang ini berlebih Ustaz. Saya udah sepertiga gitu loh. Terus menghabiskan nggak habis juga buat keluarga masih lebih karena dapatnya 1 miliar Pak Edi. Sebulan, sehari dapatnya 1 miliar gitu loh. Kan sehari kan kalau dibagi 3 kan nggak habis juga kan langsung. Sehari 1 miliar kan sedap. Misal gitu loh. Amin dong Pak Edi. Amin dong. Amin Bang saya. Amin dong. Nah, udah. Nggak habis juga. Jangan disimpan. Manfaatkan uang itu. Ya. Bangun perusahaan atau bikin usaha apa biar orang lain banyak makan. Jadi jangan simpan. Jangan beli tanah. Kalaupun tanah itu kita beli tanah orang lain yang ngerjakan, bukan untuk kita. Jangan nyimpan. Karena kalau nyimpan itu jadi penyesalan di seumur hidup. Ya. Jadi kalau berlebih, ya kalau kurang ya jangan takut. Lihat aja di berikut. Kan Allah balas supaya lipat. Pak. Lihat nanti. Jadi yang kedua, jangan nyimpan. Usahakan manfaatkan harta itu. Ya Allah mau beli rumah ya wakil. Yang ketiga, jangan bermewah-mewah. Ini yang berat tuh Pak, bermewah-mewah. Ya beli juga karena kata Ustaz tak boleh nyimpan. Aku udah seperti mau bermewah-mewah lah. Ya mobil yang apa tuh, yang harga 5 miliar. Kan fungsinya cuma berapa sih? Yang bermewah. Memang uang kita, tapi hisapnya berapa? Al-hakum at-takasur. Al-hakum at-takasur. Bahaya. Jangan bermewah. Kalaupun kita ingin membeli sesuatu, beli berdasarkan kebutuhan, bukan karena keinginan atau karena kemewahan. Jangan. Ya, ini resep nih. Kalau kita kemewahan dia, hisapnya berat, ini bikin takut kita. Karena gini Pak, prinsipnya Pak, kalau kita punya simpanan banyak, punya kemewahan banyak, itu kita takut mati Pak. Prinsipnya gitu. Mengapa orang takut mati? Karena dia terlalu nyaman rumahnya, dia merasa masuk ke dalam kubur yang serba, Masya Allah, udah sempit apa, nggak ada apa-apa dia. Ini akhirnya jadi takut mati. Makanya jangan mewah-mewah, sadar sewajarnya. Yang keempat, ini yang berat. Ya, ini yang berat ibu-ibu. Ya, kalau mati jangan takut. Ini selesai terakhir Pak. Kalau masih ada harta yang apa, bagi hidup, jangan bagi mati. Tahu bagi hidup? Jadi Bapak punya rumah nanti ini, biar gak jadi beban, bagi hidup aja. Jadi jangan banyak meninggalkan warisan. Warisan kalau bisa sedikit aja. Kalau bisa bagi hidup. Anak kita kasih, nah, ini bagian kau sini. Nah, biar kita mati semua tinggal kecil deh. Kalaupun mati bapak ini udah, karena kalau udah nggak perlu lagi udah, wakafkan atas nama bapak. Tapi perintahkan mereka. Biar pahala tuh mereka dapat, kita dapat gitu. Karena ini bukan hak. Begitu kita meninggal itu jadi waris. Oke, punya rumah 5, anak 3, atau anak 4. Rumah itu buat kau, rumah itu buat kau, rumah itu buat kau. Udah. Mati kita nggak ada mati ini meninggalkan waris. Nah waris tak kemana? Nih bapak mau tinggal nih. Nanti kalau bapak mau mati, tolonglah kalian kan masing-masing punya rumah. Ini pesan bapak. Kalau nggak kamalkan ya suka kalian. Berarti aku udah kasih tahu, bilang aja gitu. Tolong wakafkan atas nama kami berdua. Kalian kan udah dapat semua. Woi, kalau bisa kita jaga ini, mantinya nggak ada ketakutan, aman. Insya, saya bilang tadi, lapang hati, karena banyak sedekah. Gak pernah takut datang, ada bakal datang lagi. Gak pernah bakal takut mati, karena gak ada simpanan. Bahkan yang terakhir pun udah kita bagikan tanpa ada kita bawa mati. Tapi yang kita bawa mati itulah amal kita semua. Ini Pak, namanya sedap. Saya bilang, ini sedap ya, coba lihat. Lapang kalian itu Pak, kan kalau mati sudah. Nanti kita ada harapan. Ya bukan kita pasti yakin
rasain enggak, tapi kita yakin Allah akan balas. Amin ya rabbal. Oke, satu lagi terakhir lupa. Yang kelima. Mulai sekarang setiap pengeluaran niatkan infak. Terlupa. Yang kelima. Bukan yang kelima, yang keempat ya. Yang kelima berarti yang keempat tuh jadikan kelima. Yang keempat, setiap pengeluaran niatkan infak, Pak. Woi, lapang dada. Berapapun uang habis, niatnya infak. Pak Edi, kawan-kawan ayo kita makan-makan yuk. Niatkan infak. Sedap begitu. Pada itu dipanggil kawan-kawan makan kita. Niatkan. Ngasih makan anak istri, niatkan infak. Ibu-ibu belanja, niatkan infak. Kenapa kita suka stres dalam belanja itu? Kurang lagi. Ya kenapa? Niatnya belanja, kan niatkan infak. Lain tuh rasanya. Allah akan ganti karena itu infak. Hati kita jadi tenang. La khaufun alaihim walau. Gak usah ngotot-ngototan tuh kalau beli ibu. Ibu suka gitu nawar. Bersetegak ulang leher. Jangan bu, udah. Orang niatnya infak kok. Apalagi sama orang-orang miskin kita. Lihat berapapun habis uang, tidak pernah kita merasa risau karena habisnya lihat kalau ibu amalkan yang 5 ini bu, asik gitu kita. Kalaupun mati kita menghadap, mudah-mudahan insyaallah husnul khotimah, tidak ada ketakutan, kalaupun hidup dengan segala macam kelapangan. Amin ya rabbal. Selesai kita belajar tentang hakikat harta. Bulan depan kita belajar tentang hakikat berkeluarga. Ini penting. Ya walaupun udah tua-tua kita sudah belajar. Biar semangat, bukan semangat nambah lagi gitu, bukan. Ya, supaya yang muda-muda ini tambah semangat. Nah, insyaallah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu sementara. Oh, udah lewat ya? Panjang kali. Nanti kita tinggal duha saja. Doa penutup majelis. Mana abdika saudara kita. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 jam lebih.